Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yurlizal MSI selaku dosen pembimbing 1 skripsi saya. Yang terhormat Bapak Suroto SPD MPD selaku pembimbing 2 skripsi saya. Yang terhormat Bapak Albert Madiantoro SPD MPD selaku pembahas skripsi saya. Ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul pengaruh lokasi, harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang pertama ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ini ada 5. Yang pertama, apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang kedua, apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang ketiga, apakah ada pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang keempat, apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh lokasi, harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh lokasi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Yang keempat, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Dan yang terakhir, ada pengaruh lokasi, harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang W Halim Bandar Lampung. Selanjutnya ada uji persyaratan statistik parametrik. Di sini ada 2 uji. Yang pertama, uji normalitas, dan yang kedua, uji homogenitas. Langsung saja, di uji normalitas, variabel X1 lokasi kita mendapat nilai sebesar 0,291, lebih besar dari 0,05. Dan di uji normalitas ini kriteria pengujiannya apabila variabel yang didapat melebihi signifikansi variabel yang didapat melebihi 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan normal, dan apabila kurang dari 0,05, distribusi sampel dinyatakan tidak normal. Di variabel yang kedua, X2, ada harga, kita mendapatkan nilai sebesar 0,646, lebih besar dari 0,05, jadi X2 distribusi sampel dinyatakan normal. Dan X3 promosi, kita mendapatkan nilai 0,259, lebih besar dari 0,05, distribusi sampel dinyatakan normal juga untuk X3. Dan untuk X4, variabel kualitas pelayanan, kita mendapatkan 0,099, lebih besar dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan normal juga. Dan untuk variabel yang terakhir, keputusan konsumen, kita mendapatkan 0,228, lebih besar dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan normal juga. Dan selanjutnya uji homogenitas. Di uji homogenitas juga kriteria pengujiannya apabila signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan normal. Dan apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan tidak homogen. Nah, untuk variabel yang pertama, X1 lokasi, kita mendapatkan signifikansi sebesar 0,139, lebih besar dari 0,05, maka distribusi sampel X1 dinyatakan normal. Untuk X2, variabel harga, kita mendapatkan signifikansi sebesar 0,234, lebih besar dari 0,05, maka untuk X2 juga dinyatakan homogen. Untuk X3, variabel promosi, kita mendapatkan 0,16
lebih besar juga dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan homogen. Dan yang terakhir X4, kualitas pelayanan kita mendapatkan 0,158, lebih besar dari 0,05, maka distribusi sampel dinyatakan homogen juga. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di sini ada 4 uji. Yang pertama uji linearitas regresi, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat uji heteroskodastisitas. Langsung saja untuk uji yang pertama, yaitu uji linearitas regresi. Uji kelinearan X1 terhadap Y, di sini kita mendapatkan 0,668, lebih besar dari 0,05, maka variabel dinyatakan linear. Selanjutnya uji kelinearan X2 terhadap Y, kita mendapatkan 0,312, lebih besar dari 0,05, maka variabel X2 juga dinyatakan linear. Selanjutnya uji kelinearan X3 terhadap Y, kita mendapatkan 0,114, lebih besar dari 0,05, maka X3 dinyatakan linear. Dan untuk uji kelinearan X4 terhadap Y, kita mendapatkan 0,564, lebih besar dari 0,05, maka X4 juga dinyatakan linear. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Di sini saya menggunakan metode tolerance dan VIF dengan kriteria pengujian. Apabila nilai toleransi yang didapat lebih dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas, dan sebaliknya apabila nilai toleransi yang didapat kurang dari 0,10, maka terjadi multikolonialitas. Dan kita lihat untuk yang pertama, variabel lokasi X1 kita mendapatkan nilai 0,988, lebih besar dari 0,10, jadi tidak terjadi multikolonialitas untuk X1. Selanjutnya untuk X2, variabel harga, kita mendapatkan nilai toleransi sebesar 0,990, lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolonialitas juga. Selanjutnya uji multikolonialitas untuk variabel X3 promosi, kita mendapatkan nilai sebesar 0,992, lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolonialitas juga. Dan yang terakhir untuk X4 kualitas pelayanan, kita mendapatkan nilai sebesar 0,984, lebih besar dari 0,10 juga, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi dengan kriteria apabila angka yang didapat di antara angka 2 dan mendekati angka 2, artinya tidak terjadi autokorelasi, dan sebaliknya apabila angka yang didapat melebihi angka 2, artinya terjadi autokorelasi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sebesar 1,422. Artinya 1,422 berada di antara angka 2 dan mendekati angka 2, artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji yang keempat, uji heteroskedastisitas dengan kriteria pengujian. Apabila signifikansi yang didapat lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi yang didapat kurang dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas. Untuk variabel pertama X1 lokasi, kita mendapatkan nilai sebesar 0,080, artinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas untuk X1. Selanjutnya X2 variabel harga, kita mendapatkan nilai sebesar 0,167, lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas untuk X2. Selanjutnya X3 promosi, kita mendapatkan nilai sebesar 0,256, lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas juga untuk X3. Dan yang terakhir variabel X4 kualitas pelayanan, kita mendapatkan nilai sebesar 0,394, lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas juga di sana. Selanjutnya ada uji hipotesis. Di sini ada dua. Yang pertama uji regresi linear secara parsial, dan yang kedua regresi linear secara simultan.
Nah, di sini untuk variabel lokasi X1 kita mendapatkan T hitung sebesar 2,529 dan T tabel sebesar 1,67 dengan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, H1 ditolak dan H0 diterima. Di sini kita mendapatkan T hitung sebesar 2,529 untuk X1, artinya lebih besar dari 1,67. Artinya variabel lokasi mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya X2 kita mendapatkan nilai T hitung sebesar 2,895 lebih besar dari 1,67. Artinya variabel harga mempengaruhi keputusan konsumen. Untuk X3 variabel promosi kita mendapatkan T hitung sebesar 2,464 lebih besar dari 1,67. Artinya variabel X3 atau promosi mempengaruhi keputusan konsumen. Dan yang terakhir X4 kualitas pelayanan kita mendapatkan T hitung sebesar 3,096 lebih besar dari 1,67. Artinya variabel kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen. Dan uji hipotesis yang kedua adalah regresi linear secara simultan. Dengan kriteria pengujian, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan kriteria pengujian signifikansi, apabila 0 signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima, dan sebaliknya apabila signifikansi yang didapat lebih dari 0,05 maka H1 ditolak. Nah, di sini kita mendapatkan nilai F hitung sebesar 7,812 dan F tabel sebesar 2,57. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan kata lain, kita menerima H1. Artinya variabel lokasi, harga, promosi, dan kualitas pelayanan secara simultan mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, tibalah kita pada kesimpulan yang pertama, ada pengaruh lokasi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Yang keempat, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, ada pengaruh lokasi, harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan belajar Primagama cabang WH5 Bandar Lampung. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pale. Anjing.